الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah terus-menerus memberikan berbagai anugerah rahmat dan nikmat-Nya. Tidak ada sesuatu yang kurang, malah mungkin lebih. Kita diberi waktu yang luang, kesehatan yang prima, pikiran yang cerdas. Mudah-mudahan kita semakin terus meningkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan halaqah atau pengajian kita, ada dua hal yang perlu kita sampaikan pada kita sekalian dan juga masyarakat. Dua hari ini viral, ada orang yang bersijuk tungkat di Masjid Raya. Kalau kita lihat dari video itu bisa-bisa mengarah ke khurafat ya, tahyul, malah bisa ke syirik. Menganggap sesuatu tungkat itu jadi azimat, bisa menyembuhkan. Baca doa lagi. Kenapa harus di Masjid Raya? Di rumahnya kan bisa. Kenapa diviralkan, divideokan, sehingga menjadi tanda tanya. Beberapa asumsi, respon masyarakat mengatakan, dan wakil imam Masjid Raya juga menginformasikan kepada ulun tuan, Tuhan apa, urang apa, mungkin kurang waras dan sebagainya. Jadi begitulah, ketika seseorang tidak lagi dalam normalnya cara berpikir, di bawah ambang kesadaran, dicampuri oleh anasir-anasir yang tidak baik, sehingga bisa menyimpang dari akidah, keimanan, dan keyakinan seseorang. Tungkat bisa menyembuhkan penyakit. Belum pernah kita dengar kecuali tungkat mukjizat Nabi Musa, itulah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita himbau, kita harapkan pada masyarakat kita tidak cepat ya terpengaruh
dengan informasi-informasi yang viral 1-2 hari ini. Yang kedua, diingatkan juga pada kita sekalian bahwa sudah sering disampaikan di sini itu tanah wakaf Blang Padang, supaya juga kita doakan ya, melalui pemerintah Aceh, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, supaya bisa memproses, jangan tinggal diam, karena itu yang namanya wakaf harus disegerakan. Berpahalalah orang-orang yang berpikir menyelamatkan wakaf dari sultan, dan akan berdosalah orang-orang yang tidak secara ikhlas untuk melepaskan aset wakaf Masjid Raya Tanah Wakaf Blang Padang itu sendiri. Yang mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita sekalian. Pak Ibu, para jamaah serta para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita lanjutkan bahasan lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Yang lalu kita jelaskan fatwa MPU nomor 6 ya, 2021 tentang rentenir, pelaksanaan kemana kita dari kajian hifzul mal, menjaga harta tentu penting, jangan salah kita cari, apalagi kita makan, apalagi kita berikan kepada anak dan keluarga kita. Malam ini kita lanjutkan dengan hifzul akli, masih dalam hal larangan, yaitu tentang menjaga akal agar kita tidak merusak akal ini yang Allah berikan sebagai anugerah rahmat yang sangat besar sekali kepada kita sekalian. Tentu kita memahami bahwa setiap yang Allah larang, yang dilarang oleh Allah, pasti ada hikmah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah juga pasti ada maslahah dan manfaat. Sementara yang dilarang pasti ada sesuatu yang mudarat, mafsadat. Bukan saja mafsadat untuk seseorang individu, tapi juga kadang berpengaruh mafsadat, mudarat kepada masyarakat secara luas. Misalnya itu adalah khamar dan judi. Allah sudah melarang itu. Dalam doktrin ajaran Islam, keharaman dan kehalalan sesuatu secara substansinya, hakikatnya itu merupakan wilayah otoritas Allah. Syari, Allah yang menetapkan, memberikan panduan kepada kita bahwa khamar dan judi itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara mutlak kewenangan otoritas ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita mengotak-atik bacut ganjit asal tidak mabuk. Main judi tidak ada taruhan, tapi kan laga, dari kebiasaan bisa mengarahkan kita tuh pakai undian uang dan seterusnya. Akan terjadi seperti itu. Kalau sedikit tidak mabuk, terus menerus dikonsumsikan, pasti dia akan mabuk sebagainya. Maka sejak awal Allah sudah melarang khamar dan judi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fima ismun kabir
wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sadaqallah. Ada yang bertanya ketika ditanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang khamar dan judi. Apa itu khamar? Apa itu judi? Qul fihima, katakan pada keduanya itu ismun, dosa. Ismun. Apa itu dosa? Kita sudah jelaskan. Sesuatu yang tidak baik, yang membuat hati, perasaan, jiwa kita tidak tentram, jiwa tidak tenang, hati kegamangan, tidak ada di situ, ya. Itu dosa. Dan kalau bisa orang lain tidak tahu pekerjaan kita, maka orang-orang yang salah kadang-kadang sekali sadar, apalagi sudah ditahan, masuk lapas, penjara. Ketika di sana dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi, tapi keluar penjara berbuat lagi hal yang sama. Itulah manusia, bolak-balik hati, was-was syaitan, laknatillah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tidak hanya sebatas ya, secara larangan syariat ya, oleh Allah, tapi akan berpengaruh kepada kerusakan, mafsadah secara luas, ya. Kaidah fikih menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Janganlah kamu tanyakan apa-apa yang Allah sudah menetapkan itu dilarang. Beda persoalkan yang kagelaran, kita mengambil hikmah. Kenapa dilarang? Yang disuruh jangan kita melemahkan semangat untuk melakukan, tapi kita taat, sami'na wa ata'na. Karena semua yang diperintah ada manfaat, semua yang dilarang itu ada mudarat. Maka jangan kita mempertanyakan kenapa ini dilarang. Jangan kita mempertanyakan, oh seperti salat 5 waktu, jangan kita pertanyakan, itu ta'budi sifatnya. Ya sudah demikian tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sudah haramkan sesuatu, mengapa kita ajukan pertanyaan, mengapa ya Allah mengharamkan ini? Kalaulah perbandingannya komparatif, kita datang ke dokter berobat, dikatakan dokter, Bapak harus kurangi yang lemak-lemak, kolesterolnya sudah tinggi dalam badan. Pasti kita patuh kepada dokter, karena penyakit kita sudah terasa, kelebihan lemak, asam urat, tajak payah, dan sebagainya, lambung. Pasti kita akan sami'na wa ta'na kepada nasihat dokter supaya kita sembuh. Kalaulah apa yang disampaikan dokter dilarang kita, jangan makan ini lagi, patuh. Kenapa yang dilarang oleh Allah kita malah tidak patuh? Padahal harus lebih patuh lagi kalau sesuatu yang Allah larang pada kita sekalian. Ini tentu hikmah ya, analisa kita. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah maqasid syariah. Salah satunya menjaga akal, supaya akal yang Allah berikan ini anugerah yang paling baik. Bagaimana kalau orang tidak normal, akalnya tidak baik ya, dan sebagainya, ya, pasti akan terjadi sesuatu juga yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu para pendengar sekalian, karena itu akal ini
wadahnya untuk menampung taklif dari syariat, taklif agama. Tapi punya akal ini tidak sehat, tidak mungkin ada taklif ya, kita melakukan taklif beban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ya. Makanya kita harus menjaga itu semuanya, beban taklif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal kata Rasulullah, tidak ada beban taklif diangkat kalam oleh Allah. Yang pertama, anak-anak masih di bawah umur, nggak ada beban taklif dia, si 7 tahun, tapi disuruh membiasakan, melatih anak-anak kita riyadhah supaya rajin, tahu dia cara salat, tahu dia cara taharah, berwudu, tahu bacaan-bacaan doa di dalam salat. Tentu dianjurkan, tapi beban taklif anak-anak di bawah umur ya belum ada. Yang kedua, orang majnun, orang gila. Orang gila kan diangkat beban taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada beban ya, karena tidak normal dan sebagainya. Orang gila, orang pungo bahasa Aceh, pungo, gila ya majnun bahasa Arab, pungo sa kurang seribe kenurung tuha. Mabuk juga macam-macam mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara. Di udara naik pesawat, ladang murung kalau baik mata kan mabuk, nggak bisa naik kendaraan, apalagi di laut dan sebagainya. Kali orang mabuk, le orang ada sehat, lagi tak pegang di awal tadi dan sebagainya. Kemudian orang tertidur sampai dia jaga, itu dimaafkan. Tapi ketika salat kita masih tinggal ya terus kita lakukan, nanti untuk qada dan sebagainya. Jadi Allah memberi solusi bila akal seseorang tidak waras, taklif beban syariat tentu pun tidak ada kewajiban bagi dirinya. Tanpa akal tak ubah sama saja dengan makhluk yang lain, hewan yang tidak berakal dan sebagainya, sama saja. Allah memberi isyarat tegas di dalam surat Al-A'raf ya, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti Allah akan campakkan dalam neraka jahim orang-orang yang punya hati ya, tapi tidak pernah berpikir dengan hati yang Allah berikan itu. Pikir yang lain, bukan memikir tentang kekuasaan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mata tidak melihat kepada hal yang baik, tapi mata diberikan oleh Allah melihat hal-hal yang haram. Kemudian diberi pendengaran, tidak mau mendengar yang baik-baik, tapi mendengar kata-kata kotor, fitnah, caci maki dan sebagainya. 3 dicampakkan oleh Allah di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu para pendengar sekalian, yang mendasari bagaimana syariat ini mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsikan minuman keras, miras, teler. Itu dosa besar. Dosa besar. Bukan dosa kecil itu. Itu dosa besar. Kalau dosa besar harus tobat nasuha. Membunuh orang, minum khamar, sebagainya ya. Itu dosa besar. Harus taubat nasuha. Taubat nasuhanya penyesalan, kemudian tidak akan
mengulangi ya perbuatan yang sama, tapi terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, tidaklah ringan untuk taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ini yang pertama ya. Al-aqlu nurun fil qalbi yafriqu bihi bainal haqq wal batil. Akal itu cahayanya bagi hati. Cahaya ilahi. Kalau bersihnya hati ini, cahaya ilahi mudah masuk, mengingatkan kita, menegur kita lewat getaran hati ini. Oh, ini salah, jangan lakukan. Ini yang benar, teruskan, kata hati. Itu kan hati nurani. Tapi kalau nggak ada hati nurani juga berat kepada hal yang baik mengarahkan kita. Pasti akan lebih kuat was-was syaitan, godaan dunia ini untuk mempengaruhi kita. Akal itu yafriqu bil bainal haq wal batil. Akal itu juga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Oh, ini salah. Hati akan memberi isyarat, mengingatkan kepada kita, jangan lakukan itu, tinggalkan itu. Itu milik orang lain, jangan dilakukan, dan seterusnya. Bapak Ibu para pendengar sekalian, kemudian yang kedua, khamar itu ummul khaba'is, kata Rasulullah, induknya perbuatan buruk. Karena disinilah akan muncul keburukan-keburukan dari perilaku, tindakan manusia itu sendiri. Ya. Jadi banyak keburukan-keburukan di sini. Sumber segala keburukan, ibu dari segala kejahatan. Timbul kekerasan, timbul pencurian, timbul perzinaan, timbul pembunuhan. Karena miras ini akan diriwayatkan seorang ahli ibadah ketika berhadapan dengan seorang pelacur, ya, yang disiapkan oleh pelacur pertama minuman keras, miras. Di sampingnya ada anak bocah, tapi ketika berhadapan dengan pelacur disodorkan minuman keras. Akhirnya dia berzina, padahal dia ahli ibadah. Karena sudah mabuk, anak bocah pun yang masih kecil dibunuh, ya, karena tidak sadar lagi ya, karena sudah mabuk ya. Karena ummul khaba'is. Makanya Allah melaknat perbuatan khamar ini, produsennya yang membuat khamar itu, distributornya dilaknat, kemudian peminumnya dilaknat, penuangnya, pembawanya, pengirimnya, kurir, penjualnya, pembelinya, pemakan hasilnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali keburukan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh faktor khamar dan judi ini. Memang ada uang, seperti Allah sebutkan tadi, kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada manfaat kepada manusia, seperti ayat dibacakan oleh imam tadi. Jadi diberi makanan dari Syam, dari Arab, bawa ke sana perdagangan musim panas. Memang untungnya luar biasa. Hari ini juga misalnya sabu-sabu, narkoba, untungnya luar biasa, penghasilannya luar biasa. Tapi yang banyak itu nggak ada berkah sedikit pun. Lama-lama akhirnya masuk penjara dan sebagainya. Uangnya banyak, tapi tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi dosanya besar, wa ismuha akbar. Dosa keduanya itu besar, lebih besar. Tidak hanya khamar, tapi juga judi. Mana ada orang main judi
kaya. Paling yang membuat judi itu ya diprogramkan ya. Judol. Akhirnya rumah-rumah utang. Tidak rumah dilelang karena judol dan pinjol ya, dan sebagainya. Semua itu tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar itu haram hukumnya. Tidak ada yang halal. Tidak ada yang halal. Ma askara kasiru faqaliluhu haram. Rahu Ahmad, Abu Daud, wa Tirmizi. Apa saja yang memabukkan banyak, sedikit pun dia haram. Sedikit dan banyak, dua-duanya haram. Oh ini anak mabuk, sedikit pun dirasakan, juga haram. Tidak ada istilah sedikit. Boleh halal. Yang banyak baru haram. Tidak seperti itu. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, mengundang sahabat teman-teman ke rumahnya, disiapkan makanan, tua arak ya, makanan disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah mereka makan, tiba waktu maghrib, salat maghrib, disodorkanlah salah seorang imam. Ada yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib, ada juga sahabat yang lain. Dia membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. La itu hilang. Tidak aku sembah. Apa yang kamu sembah? Karena la-nya hilang karena mabuk. Aku menyembah. Apa yang kamu sembah? Mabuk dia ketika salat. Makanya turun ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa 43. Turun karena mabuk. Maka Allah melarang, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu salat sedang kamu mabuk, disalah baca ya, dan sebagainya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca di dalam salat. Karena itu digeser waktu, tidak minum sebelum salat, nanti minum setelah salat. Digeser orang Arab karena memang sudah mendarah daging, khamar ya. Minuman miras ini ya, digeser, minum setelah maghrib atau selain isya nanti, supaya kalau salat tidak mabuk dan sebagainya. Tapi akhirnya ya Allah tidak mengizinkan itu. Ayat yang terakhir Al-Maidah 90-91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, khamar, judi, bertenung adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka hentikanlah. Fal antum muntahun. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Itu perbuatan syaitan. Dan risum najis. Khamar itu najis. Tidak boleh kita konsumsikan. Harus kita tinggalkan. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 abad yang silam sudah dijelaskan oleh Allah memberi mudarat mafsadah terhadap diri kita. Tapi hari ini malah masih terjadi ya, di mana-mana orang mengkonsumsikan, ada sabu-sabu dan sebagainya. Memang nilai uangnya luar biasa, tapi bisa memberikan makna mudarat yang lebih besar kepada masyarakat
dan sekitarnya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam berbagai ketentuan sudah dijelaskan. Kita tidak main-main dengan apa namanya. Makanya innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagza fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud ingin menimbulkan permusuhan. Ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar. Maka ini kan mana ada orang sehat malah menjadi penyakit racun itu. Judi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat hikmah tasyri'. Bagaimana Allah melarang sesuatu. Allah mengharamkan khamar dan judi karena pada keduanya terdapat beberapa bahaya dan kerusakan yang besar baik terhadap jiwa, akal maupun harta benda manusia itu sendiri. Enggak ada yang memberikan manfaat yang lebih baik kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dikatakan di sini di dalam beberapa penafsiran para ulama ya. Al-Allamah Al-Qurtubi misalnya. Adapun manfaat dalam arak adalah keuntungan perdagangan. Banyak uang berlipat ganda. Mereka mengambilnya dari Syam dengan harga yang murah. Lalu mereka menjualnya di Hijaz, di Madinah dengan untung yang lebih besar. Mereka tidak melihat adanya tipuan di situ. Sehingga konsumen berani membeli arak dan harga yang tinggi. Inilah yang dimaksud dengan di dalamnya ada manfaat. Wa manafi'u linnas. Tapi mudaratnya berlipat ganda Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit remaja, anak-anak kita ya terpengaruh dengan perbuatan haram ini. Yang mudah-mudahan keluargalah yang bisa memproteksi ya, mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Orang tualah di rumah. Bagaimana kalau sudah mabuk? Maka dalam syair disebutkan wa yaral qas'atu fila wa yadhanna fila namlah. Kalau sudah mabuk, ia melihat gelas saja ini seperti gajah. Ada gelas kecil. Kalau sudah mabuk, fly itu seperti gajah. Padahal kecil gelas ini. Tapi karena sudah mabuk, nampaknya besar seperti gajah. Wa yadhanna al-fila namlah, dan menyangka gajah itu sebagai semut. Ketika lihat gajah yang besar, itu seperti semut kecil sekali. Begitulah orang-orang yang sudah mabuk ya, yang tidak sadar diri, apapun dia lakukan ya, hal-hal yang salah dan sebagainya. Maka tidak heran kalau ada anak-anak kita kekerasan, ya menteror teman, bullying, ya, kekerasan terhadap kawan. Juga mereka mungkin sudah menghisap sering dari rokok, ya dimulai dari rokok, kita hisap ganja, tiada kawan, perkenalkan sabu-sabu dan sebagainya. Ada anak-anak tidak lagi hormat kepada guru, termasuk orang tuanya.
Tidak lagi ada sopan santun, sedikit pun akhlak rusak binasa. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Ketika akhlak ini tidak ada lagi, maka hancur ya negeri ini. Tapi ketika akhlak ini masih utuh, insya Allah negara ini masih kuat berdirinya. Rusak rumah karena sendi, sendi rusak rumah binasa. Rusak bangsa karena budi, budi rusak bangsa binasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sedang zaman Allah mengutuskan Muhammad Rasulnya memperbaiki itu semuanya. Akhlak yang pertama sekali secara pelan-pelan selama 23 tahun ya akhirnya Islam ini unggul ya sampai kepada kita hari ini. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian hilang akal. Khamar menghilangkan akal yang anugerah Allah berikan itu. Ludesnya harta benda karena sakit, membiarkan terus rusak rohani dan jasmani, melemahnya semangat dalam beribadah, kemudian terjadinya permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lain, baik karena khamar maupun judi ya kalah main judi, uang habis, tabanas habis dan sebagainya. Karena itu pas kalian orang tua bilang, hai ane be tamuruko luka cabok tutung ija, hai ane be tamuruko. Kadang ada benarnya juga kata petua orang tua ini. Kata meruko luka cabok sakit, artinya sakit paru-paru ya. Kalau kita nanti sudah sakit, berobat membutuhkan uang. Pupu yang nabi luka cabok tutung ija, habis pupu yang di rumah karena berobat. Makanya nasihat orang tua ini ada benarnya, Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mari kita perkuat pemahaman terhadap hal yang dilarang oleh Allah ini. Bagaimana juga kita bisa selaku orang tua mengingatkan anak-anak kita di rumah, ya bergaullah, kita awasi dengan teman yang baik sehingga tidak menimbulkan kemudaratan terhadap orang tua, keluarga, bangsa dan agama itu sendiri. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap daging yang tumbuh dari haram, sumber-sumber yang haram, maka neraka itu lebih utama kepadanya. Oh, kita banyak uang, tapi anak jahat di rumah, nakal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk siratal mustaqim kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan juga terus kita pelihara, kita jaga akal yang Allah berikan ini supaya tidak rusak ya. Mudah-mudahan akan seperti itu. Demikian Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan akan kita lanjutkan insyaallah pada Ahad malam yang akan datang bila Allah meridai dan mengizinkannya. Demikian, terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا